Rasa cemas adalah sesuatu yang hampir semua orang pernah alami. Mungkin itu muncul saat kita menghadapi masa depan yang tak pasti, saat kita merasa takut gagal, atau bahkan saat beban kehidupan terasa begitu berat. Kecemasan seringkali datang tanpa peringatan, membuat hati kita gelisah, pikiran kita kalut, dan tidur pun merasa tak nyenyak. Pada saat-saat seperti itu, kita merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang sulit untuk keluar, seolah-olah tidak ada jalan untuk kembali tenang. Namun, penting untuk diingat bahwa kecemasan bukanlah musuh yang tidak bisa dihadapi, asalkan kita mau memberikan waktu dan perhatian untuk memahaminya. Mengatasi rasa cemas bukan berarti menghilangkan semua kekhawatiran dari hidup kita, melainkan belajar untuk menerima, memahami, dan hidup berdampingan dengan ketidakpastian tanpa kehilangan kedamaian di dalam diri sendiri. Ada banyak cara untuk menghadapi kecemasan, dan video ini akan membimbing kamu melalui langkah-langkah yang bisa diambil untuk meredakan hati yang cemas. Tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. Pertama, memahami akar kecemasan. Langkah pertama dalam mengatasi rasa cemas adalah dengan memahami akar penyebabnya. Rasa cemas tidak muncul tanpa alasan. Dalam diri kita ada emosi, ketakutan, atau keraguan yang tak kita sadari, yang kemudian memanifestasikan diri dalam bentuk kecemasan. Apakah kecemasan itu berasal dari kekhawatiran akan masa depan, atau mungkin dari ketakutan akan kegagalan dan penolakan? Setiap perasaan cemas memiliki cerita di baliknya, dan dengan mendengarkan apa yang hati kita coba sampaikan, kita bisa mulai membongkar lapisan-lapisan kecemasan tersebut. Kita perlu memberi waktu diri kita untuk berhenti dan merenung. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat kita merasa takut? Apa skenario terburuk yang kita bayangkan? Seringkali, ketika kita menuliskan atau mengungkapkan ketakutan kita menyadari bahwa ketakutan itu mungkin lebih kecil daripada apa yang selama ini kita bayangkan. Menghadapi kecemasan dengan penuh kesadaran adalah langkah pertama untuk meredahkan gemuruh di hati. Kedua, mengambil napas dalam kehidupan. Pernahkah kita merasa bahwa saat kecemasan datang, napas kita terasa semakin pendek? Ini adalah respon alami tubuh kita terhadap stres. Namun, tahukah kamu bahwa kita bisa membalikan efek ini hanya dengan bernapas dengan lebih dalam dan sadar? Teknik pernapasan adalah alat yang sangat kuat untuk mengatasi kecemasan. Ketika kita merasa cemas, cobalah untuk berhenti sejenak dan fokus pada nafas kita. Ambil napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Saat kita berlatih teknik ini, sebenarnya kita memberi tubuh kita sinyal bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa kita aman. Perlahan tapi pasti, tubuh dan pikiran kita akan merespon dengan lebih tenang. Pernapasan sadar bukan hanya tentang teknik, tetapi juga tentang cara kita memandang hidup. Dalam setiap napas, kita bisa menemukan momen untuk menghargai kehidupan, melepaskan stres, dan kembali terhubung dengan diri sendiri. Napas adalah jembatan menuju ketenangan jiwa, menghubungkan kita dengan saat ini, saat dimana kecemasan belum tentu nyata. Ketiga, mengalihkan fokus. Seringkali, kecemasan berakar dari kebiasaan pikiran yang terus-menerus fokus pada hal-hal negatif. Ketika kita membiarkan diri kita terjebak dalam lingkaran pemikiran yang cemas, kita seolah memberikan bahan bakar bagi kecemasan itu untuk membesar. Disinilah pentingnya kemampuan untuk mengalihkan fokus. Salah satu cara mengatasi kecemasan adalah dengan mengalihkan pikiran kita pada hal-hal yang lebih positif dan konstruktif.
Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, cobalah untuk mengisi pikiran dengan hal-hal yang menyenangkan atau menenangkan. Bisa dengan berolahraga, membaca buku, mendengarkan musik yang menenangkan, atau bahkan melakukan meditasi. Kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan apa yang kita pikirkan ketika kita mengalihkan fokus dari kekhawatiran ke hal-hal yang lebih positif. Kita memberi diri kita kesempatan untuk beristirahat sejenak dari tekanan yang menghimpit. Ini bukan berarti kita mengabaikan masalah yang ada, tetapi lebih kepada memberi diri kita ruang untuk bernapas dan menemukan ketenangan. Keempat, menerima ketidakpastian. Salah satu penyebab terbesar kecemasan adalah ketakutan akan ketidakpastian. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan bagi banyak orang, ketidakpastian ini bisa menjadi sumber kecemasan yang luar biasa. Namun, apa jadinya jika kita belajar untuk menerima ketidakpastian tersebut? Menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebaliknya, itu adalah tanda kekuatan. Ketika kita belajar untuk melepaskan kebutuhan untuk selalu mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, sebenarnya kita memberi diri kita kebebasan untuk hidup saat ini. Dalam penerimaan ini, ada kedamaian yang lahir, kedamaian yang datang dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kita akan mampu menghadapinya. Kelima, berbagi dengan orang lain. Kecemasan seringkali terasa lebih berat ketika kita mencoba menghadapinya sendirian. Mungkin kita merasa malu untuk mengakui bahwa kita merasa cemas, atau kita takut akan penilaian orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa kita tidak sendirian. Ada orang-orang di sekitar kita yang peduli, yang siap mendengarkan, dan yang mungkin pernah melalui hal yang sama. Berbicara tentang perasaan kita kepada orang lain yang kita percayai dapat memberikan kelegaan yang luar biasa. Mendapatkan perspektif dari orang lain seringkali membantu kita melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Kita tidak perlu memikul beban cemas sendirian. Ada kekuatan besar dalam berbagi dan meminta dukungan. Keenam, latihan bersyukur. Di tengah rasa cemas, kita seringkali terjebak dalam pola berpikir tentang apa yang salah atau apa yang bisa salah. Salah satu cara untuk mengatasi ini adalah dengan berlatih rasa syukur, dengan meluangkan waktu untuk menghargai hal-hal baik yang sudah ada dalam diri kita. Kita dapat sedikit menggeser fokus kita dari kekhawatiran kepada apresiasi. Setiap hari, cobalah untuk menuliskan atau merenungkan 3 hal yang kamu syukuri. Bisa saja berupa hal-hal kecil, seperti secangkir kopi hangat di pagi hari, atau hal-hal besar, seperti dukungan dari orang-orang yang mencintai kita. Latihan syukur ini akan membantu kita menyadari bahwa meskipun ada hal-hal yang tidak pasti, namun sebenarnya ada banyak hal baik yang sudah kita miliki. Mengatasi rasa cemas bukanlah perjalanan yang mudah. Kadang, di tengah perjalanan, kita mungkin merasa putus asa, seolah-olah kecemasan akan selalu menjadi bagian dari hidup kita. Tetapi ingatlah, setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun itu, adalah kemenangan kecil menuju ketenangan. Perjalanan ini bukan tentang mencari kesempurnaan, melainkan tentang belajar menemukan kedamaian di dalam diri, bahkan di tengah ketidakpastian hidup. Ketika rasa cemas datang menghampiri, jangan terburu-buru mengusirnya. Berikan ruang untuk merasakan apa yang terjadi dalam diri. Cobalah berbicara pada dirimu sendiri dengan lembut. Ingatkan diri bahwa perasaan ini hanyalah sementara, bahwa kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira, dan bahwa ada banyak cara untuk kembali tenang. Kamu tidak sendirian dalam menghadapi ini. Setiap orang pernah berjuang dengan rasa cemas mereka sendiri, dan kita semua sedang dalam perjalanan untuk menemukan kedamaian hidup.
Jangan lupa untuk selalu memberi waktu dirimu. Rasa cemas tidak selalu bisa diatasi dalam sehari, seminggu, atau bahkan sebulan. Tapi dengan kasih sayang terhadap diri sendiri, perlahan-lahan kamu akan menemukan bahwa kecemasan bukanlah sesuatu yang harus kamu lawan sendirian. Ada orang-orang di sekitar yang siap mendengarkan, siap memberi dukungan, dan siap menemanimu dalam proses ini. Dan di atas semua itu, ingatlah bahwa rasa cemas bukanlah akhir dari segalanya. Di balik rasa takut, ada kekuatan. Di balik setiap kekhawatiran, ada peluang untuk belajar dan tumbuh. Kecemasan mungkin akan datang kembali, tapi kali ini, kamu sudah memiliki bekal untuk menghadapinya. Kamu sudah belajar bernapas di tengah badai, sudah menemukan cara untuk mengalihkan pikiranmu dari kekhawatiran, dan yang terpenting, kamu telah belajar menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan yang tidak perlu ditakuti. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk melangkah lebih ringan, membawa harapan bahwa rasa tenang akan selalu bisa ditemukan. Bahkan di tempat-tempat yang tidak terduga, ketenangan tidak selalu hadir dalam bentuk ketidakhadiran masalah, tetapi dalam bentuk kemampuan kita untuk bertahan dan berdamai dengan keadaan. Jadi, teruslah berjalan dengan hati yang terbuka dan jiwa yang penuh penerimaan. Cahaya itu ada, dan perlahan tapi pasti, kamu akan menemukannya di dalam dirimu sendiri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan semoga semuanya hidup berbahagia.